Shalom, selamat pagi saudara terkasih, sahabat GKPS TV, dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh merasakan pagi yang indah dan kami akan memulai aktivitas kami. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu tokoh perdamaian dan kemerdekaan India yang bernama Mahatma Gandhi sangat kagum ternyata dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam perjuangannya, dia kerap memakai kata-kata Yesus, khususnya yang tertulis dalam khotbah di bukit Matius pasal 5 sampai pasal 7. Tapi saudaraku, suatu ketika seorang sahabatnya yang bernama Stanley Jones bertanya kepada Gandhi, "Saya melihat Anda sering mengutip perkataan Yesus dalam perjuangan kamu. Tapi kenapa kamu tidak menjadi orang Kristen?" Gandhi berkata, "Jujur, saya kagum dengan Yesus, termasuk ajaran-ajarannya. Tapi saya tidak suka dengan kelakuan orang-orang Kristen." Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai Gandhi meninggal, dia tidak pernah menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tak jarang hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang kagum akan ajaran Yesus Kristus. Banyak orang suka dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika diperhadapkan dengan kehidupan orang Kristen, banyak orang tidak sejalan dengan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang yang menolak menjadi orang-orang percaya. Saudaraku, untuk itu firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana seharusnya menjadi pengikut Yesus. Khususnya dalam interaksi kita di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Karena memang kalau kita perhatikan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, surat ini ditujukan buat orang-orang Kristen mula-mula yang telah menyebar di Asia Kecil. Sehingga mereka di Asia Kecil menjadi orang-orang minoritas. Tapi untuk itu Petrus menekankan bagaimana seharusnya berinteraksi, bagaimana seharusnya bermasyarakat sebagai orang-orang percaya. Sehingga kehadiran mereka bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kehadiran mereka bisa menjadi penampakan wajah Kristus di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, saudara terkasih,
apa yang mau kita lakukan melalui firman Tuhan ini? Apa kira-kira yang mau ditekankan melalui firman Tuhan ini supaya ajaran Yesus itu benar-benar nyata dalam kehidupan ini? Tidak hanya sekedar teori seperti apa yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Pertama, melalui firman Tuhan ini, Tuhan menghendaki kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu. Ya. Menjauhkan diri dalam bahasa Yunani, apekomei, yang berarti menghindari atau menjaga diri. Sehingga melalui firman ini, Tuhan menginginkan kita supaya kita menjauhkan diri, menghindari, menjaga diri dari hal-hal yang tidak berkenan dengan keinginan Tuhan, atau menjaga dari hal-hal godaan dunia ini. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan godaan dunia ini? Ternyata bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi terkait dengan godaan-godaan yang mempengaruhi jiwa dan pikiran kita, bahkan kelakuan kita, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Misalnya di sana disebutkan, godaan-godaan dunia itu, keinginan-keinginan daging adalah pencabulan, kecemaran, iri hati, perselisihan, amarah, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Jadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan menginginkan kita dalam menjalani kehidupan ini, pertama, jauhkanlah diri dari keinginan daging. Baru yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa atau di tengah-tengah masyarakat. Cara hidup yang baik itu bagaimana? Tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Misalnya kita dalam bermasyarakat, berinteraksi, bergaul. Nah, itu semuanya kita tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehadiran orang Kristen, saudara terkasih, bisa dirasakan orang lain. Wah, ternyata ajaran Kristen itu luar biasa. Wah, ternyata pengikut Kristus itu luar biasa. Inilah yang mau diinginkan Tuhan dari kita melalui firman Tuhan ini. Jadi, saudaraku terkasih, dengan singkat firman ini mau mengatakan cara hidup kita di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah interaksi pergaulan, harus menunjukkan gaya hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Selamat juga Bapak Ibu Saudara terkasih menjauhkan diri dari keinginan daging. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi perunungan, juga boleh menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Khususnya hari ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa mengikut Engkau ternyata harus juga kami perlihatkan melalui segala perbuatan-perbuatan kami dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kami ya Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya, berkati kami Tuhan, mampukan kami supaya kami layak menjalankan, mengikuti keteladanan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. GKPS TV.